Mauidhah itu sama nasihat hasanah yang bagus, karena ini bersumber dari Al-Quran atau dari hadis atau dari sejarah Islam. Ada sedikit cerita karena kita ini sunnah untuk menceritakan bagaimana sejarah kurban Nabi Ibrahim. Singkatnya saja, Nabi Ibrahim tinggal di Palestina, kemudian punya istri namanya Siti Sarah. Siti Sarah ini sudah 100 tahun Nabi Ibrahim belum punya anak. Akhirnya berdoa kepada Allah minta dikaruniai anak. Setelah itu kemudian melawat ke Mesir dengan Siti Sarah. Dengan Siti Sarah sampai di Mesir. Sampai di Mesir Raja Fir'aun. Siti Sarah cantik sekali. Kemudian Nabi Ibrahim dimohon untuk menghadiahkan Siti Sarah pada Fir'aun. Ternyata dihalang-halangi oleh malaikat. Setiap kali Fir'aun itu mendekati Siti Sarah karena cantiknya, ditampar oleh malaikat Jibril. Setiap kali mendekati Siti Sarah ditampar lagi, tampar berkali tampar mukanya. Kemudian akhirnya Fir'aun itu menyerah. Ya sudah, nggak jadilah. Kalau begitu saya kasih hadiah. Kamu Nabi Ibrahim kasih hadiah. Hadiahnya itu orang, yaitu Siti Hajar. Karena semua pembantunya Fir'aun itu cantik-cantik, Siti Hajar juga nggak kalah cantiknya dengan Siti Sarah. Dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim, suruh dinikah. Akhirnya dinikah sebagai istri kedua. Kira-kira gimana, Bu? Sekarang melihat iri hati, bukan saya bukan cemburu, iri hati. Kok ada bayi dekat mata kami, rasanya semakin panas hatinya. Bilang sama suaminya, Mas Ibrahim, Mas orang Jawa. Ibrahim orang Jawa, kalau orang usia Ibrahim, puntennya Siti Hajar dijauhkan dari tempat ini. Pokoknya nggak mau melihat setiap hari menggendong bayi, bukan cemburu karena istrinya, tapi karena ada putra itu. Ya, karena Siti Sarah udah lama nggak punya putra, nggak punya anak. Akhirnya pergilah mengembara Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dengan anaknya yang baru lahir masih bayi itu, yang bernama Ismail. Pergilah ke lembah Mekah sana. Akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dengan putrinya. Nangislah Siti Hajar, ya Allah Ibrahim, aku mahatu piraku tega hati ditinggal di tempat yang sangat gersang, tidak ada rumah, tidak ada pohon, di padang pasir dengan batu saja di situ. Kenapa kamu tinggalkan saya, dibuang saya di sini? Apakah setelah berkali-kali bilang Ibrahim diam saja? Setelah Siti Hajar itu tanya, apakah ini perintah Allah ya Ibrahim? Semuhun, kata Ibrahim. Iya sayang. Ya, setelah itu kemudian kalau begitu sudah pergi aja. Kalau sudah perintah Allah, saya nggak boleh menghalang-halangi. Salihah sekali Siti Hajar. Nabi Ibrahim juga terus terang, ini perintah Allah. Akhirnya terus pergilah kembali ke Palestina dan ditinggallah di situ Siti Hajar dengan bayinya Ismail. Kembali ke situ ternyata sudah remaja Ismail, sudah remaja. Kemudian pada surat As-Saffat ayat surat 37 ayat 102 itu bagaimana Ismail, saya semalam itu bermimpi untuk menyunat kamu, tapi ini semuanya perintah Allah. Bagaimana menurut pendapatmu? Ismail orang anak yang soleh. Biasanya kalau kondisi sekarang, mungkin kalau saya misalnya bilang gitu sama ayah, saya lari mau disembelih. Walaupun itu perintah Allah, saya tetap lari.
tetap lari, menghindar, takut akan sembelih. Ada pedangnya panjang di situ, kemudian ya sudah dekat itu dibilangnya untuk menyembelih kamu. Nah, Ismail tapi kalau begitu, kalau itu perintah Allah, laksanakanlah ya ayah, katanya. Nah, setelah itu kemudian dibawalah ke satu tempat di padang pasir, diberikanlah pasirnya untuk mengucurkan darahnya, kemudian dibaringkan badan Ismail, anak yang paling disayangi, karena anak satu-satunya yang bisa karunia dari Allah, kok mau disuruh sembelih. Bagaimana perasaannya, perasaan anaknya, perasaan ayahnya juga, apalagi ibunya Siti Hajar. Itu pasti tidak tega. Ya, ditungguin oleh istrinya Siti Hajar. Ibrahim kemudian membaringkan Ismail di padang pasir, kemudian pedangnya diayun ke atas, sudah tajam sekali, mungkin sambil pejamkan mata Ibrahim itu, dan juga Ismail mungkin sudah ditutupi matanya supaya tidak melihat pedang, supaya tidak ketakutan. Akhirnya diayunlah pedang itu ke leher Ismail. Tiba-tiba Allah itu mengutus malaikat Jibril untuk mengambil seekor kipas yang sangat gagah, yang sangat besar, kemudian yang kena leher, dirasakan oleh Ibrahim itu leher anaknya. Tahu-tahu setelah matanya dibuka, ternyata kipas yang sangat besar. Nah, itulah cerita ada kurban, hari raya kurban, hingga sampai sekarang itu dijadikan satu momentum yang sangat berharga secara Islam. Dan Nabi Muhammad menirukan cara Ibrahim itu dengan pernah satu hari Nabi Muhammad pernah menyembelih 2 ekor kambing. Yang satu kambing dibilang, ya Allah, ini satu kambing yang pertama untuk korban keluargaku. Kemudian kambing yang kedua, ya Allah, ini korban kambing yang kedua ini untuk umatku yang tidak sempat berkorban. Jadi kita ini dalam satu keluarga cukup satu kambing, dan kalau tidak sempat, tidak mampu berkorban, sudah juga dikorbankan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu ceritanya. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه